Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Heni Setiawati dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2080224044030. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manusia dan agama. Teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan kata manusia dan agama. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 83 yang memiliki arti, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan kata beragama. Teman-teman semuanya tahu tidak apa itu arti dari beragama? Yap, beragama adalah insting manusia yang sangat mendalam dan orisinil, karena bersumber kepada dua hal penting yang tidak mampu ditolak oleh manusia sekalipun. Dua hal penting tersebut antara lain yaitu yang pertama perasaan. Perasaan terhadap kelemahan diri manusia, terhadap fenomena diri dan alam semesta yang Allah ciptakan. Yang kedua adalah perasaan terhadap adanya sumber dari segala kekuatan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang diridhoi di sisinya. Dalam Al-Quran, makna kata Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tunduk, berserah diri, dan menyelamatkan. Selanjutnya adalah tujuan manusia diciptakan. Teman-teman semuanya tahu tidak apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Nah, dalam Al-Qur'an telah menjelaskan proses penciptaan manusia, hak dan tanggung jawab dalam kehidupan di dunia hingga tahap kematian dan kehidupan setelah kematian. Secara sederhananya, siklus manusia di dunia dirumuskan dalam satu kalimat, yaitu inna lillahi wa inna lillahi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Nah, teman-teman semuanya, tujuan pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Untuk beribadah, mematuhi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang sudah tertuang dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dan selanjutnya adalah perjanjian manusia dengan Tuhannya. Teman-teman semuanya tahu tidak kalau kita semuanya sebelum dilahirkan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Yap. Semua manusia pasti tidak ingat apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita pengertian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhan kalian? Dan mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah atau lengah.
proses penciptaan manusia. Nah, teman-teman, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 mengatakan bahwa dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah. Dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan atau kami bungkus dengan daging. Kemudian daging tersebut kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dalam tahap penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah menciptakan jasadnya, yang kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sadd ayat 72 yang memiliki arti, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka kamu tunduklah maka tundukkanlah kamu dengan bersujud kepadanya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 yang berbunyi, dan Dialah yang menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kalian bersyukur. Teman-teman semuanya, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini, kita harus senantiasa beriman dan mentaati apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai manusia, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikannya kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.